Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita di distrik Hobart. Di tempat ini saya hendak membagi firman Tuhan bagi pendengar Klavos Sukacita. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Maliaki pasal 3 ayat 17. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali lagi di saat siang hari ini ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas cinta kasih dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berilah bagi kami hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami maksud firman Tuhan di saat ini. Hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi pendengar Klavos Sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Maliaki pasal 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat siang hari ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini, tema kita yang berbunyi, hidup yang berharga bagi Tuhan. Sekali lagi tema kita berbicara, hidup yang berharga bagi Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau sesuatu yang berharga, itu berarti bahwa sesuatu yang sangat istimewa atau yang dikhususkan. Bagian firman Tuhan saat ini menjadi sebuah penekanan tersendiri yang dapat dilihat bahkan juga dapat dimengerti dengan baik. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita saat ini secara khusus Maliaki, di mana bangsa Israel mengalami kebingungan. Mereka menilai perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itulah penilaian mereka. Namun di sini yang dapat dilihat pada ayat 17. Ayat 17 sini dikatakan kepada kita bahwa mereka yang akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Apa maksud bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini secara khusus ayat yang ke-17? Di sini yang dijelaskan bahwa yang menjadi miliknya, milik Allah, yaitu yang berharga. Pada hari yang kusiapkan, yaitu hari Tuhan, aku akan mengasihani mereka. Karena hari Tuhan merupakan hari yang menakutkan. Namun Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang-orang yang benar, yang percaya kepada Tuhan, yang adalah milik Tuhan, mereka tidak perlu takut tentang hari Tuhan, sebab telah diberikan janji Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Sebab mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka telah dikhususkan atau mereka adalah milik yang berharga. Seperti yang dijelaskan oleh tema kita di saat ini, hidup yang berharga bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya kita berharga, marilah kita menjaga harga yang sudah dikhususkan bagi Tuhan bagi kita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua ada di dalam bagian yang direnungkan saat ini. Ada banyak orang yang kita hadapi. Kita melihat dengan pandangan kita menilai mereka dengan
cara kita menilai. Kita menilai mereka dari sisi kemanusiaan. Tetapi penilaian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang pasti, bukan harga yang asal-asal harga, melainkan kita adalah harga yang dikhususkan. Tetapi yang dilihat serta diperhitungkan Tuhan itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Yang Tuhan khususkan bagi kita itu adalah baik adanya. Setiap kita yang sudah dikhususkan Tuhan, marilah kita hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Kalau Bapak Ibu dan saya berharga di mata Tuhan, mari kita jaga harga diri kita di mata Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang layak di hadapan kekudusan Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup, kerja, dan pelayanan kita. Baik kita yang bekerja di kantor, baik kita yang bekerja di rumah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, atau sebagai orang tua, maupun juga kita sebagai anak-anak. Semua kita, Tuhan melihat itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya begitu saja. Karena Tuhan sangat mengasihani kita semua. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Pada waktu dan hari yang tepat yang telah Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Asalkan kembali lagi, kembali kepada pribadi kita. Kalau Tuhan mau bahwa hidup kita baik, mari Bapak Ibu dan saya, kita harus hidup baik. Dengan apa? Mentaati akan firman Tuhan. Jangan yang Tuhan kehendaki, kita hidup di luar yang Tuhan tidak kehendaki. Kalau Tuhan mau kita hidup baik, maka kita harus hidup baik. Pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, layanilah setiap apa yang kita lakukan itu dengan baik. Kalau Tuhan mau kita sebagai ibu rumah tangga yang baik, mari kita jadikan kita sebagai ibu rumah tangga yang baik. Kalau Tuhan mau kita sebagai kepala keluarga yang baik, mari kita lakukan itu seperti apa yang Tuhan mau bagi kita. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di setiap kehidupan kita, maka Tuhan terus menolong, menjaga, membimbing, tetapi Tuhan juga memberkati kita. Sebab Tuhan selalu menopang kita dimanapun kita ada. Sehingga dimanapun kita ada, melalui firman Tuhan, kita dapat memberitakan firman-Nya melalui kehidupan kita. Pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui hidup kita, tugas dan kerja pelayanan kita masing-masing, kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena kasih-Nya besar untuk kita. Tuhan mengasihi kita, maka tanggung jawab Bapak Ibu dan saya, kita juga mengasihi orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Sesuai dengan tema kita bahwa hidup yang berharga bagi Tuhan. Maka kalau kita sudah berharga, kita menjaga kualitas hidup kita supaya kita berkenan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kalau kami berharga di mata Tuhan, Tuhan beri kami hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami mampu menjaga harga yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dengan hidup baik, hidup kudus, hidup layak di hadapan kekudusan-Mu Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, biarlah kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini, kami mau mengambil firman-Mu untuk menjadi pelita, untuk menerangi jalan kehidupan kami. Tetapi juga dari firman-Mu menjadi petunjuk bagi kami, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan kehendaki. Semua kami Tuhan, secara khusus kami yang ada dalam pelayanan Klavo Sukacita, Tuhan terus memberkati kami dengan firman-Mu, dan biarlah dari kami orang lain pun mendengarkan firman-Mu, dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.